Hello, annyeonghaseyo, welcome back. It's with me again, Mario Channel. Semoga kabar kalian as always luar biasa, super sangat baik sekali. Jadi baru selesai nonton It's Okay Not To Be Okay, Psycho But It's Okay oleh siapa lagi kalau bukan Kim So Hyun dan Seo Ye Ji atau Moon Gang Tae dan Ko Moon Young. Ya so far baru sempat nonton drama Korea tersebut. Tapi anyway, kalian punya rekomendasi nggak sih drama Korea yang lagi booming banget di Netflix tuh apa? Drama Koreanya boleh dong kasih ke gue rekomendasinya, karena gue juga lagi nyari-nyari drama Korea yang bintangnya ganteng sama cakep lah ya. Ganteng-ganteng cakep-cakep, karena yang penting tuh enak dilihat sama ceritanya menurut gue sih yang penting bagus. Kalian punya rekomendasi apa aja silahkan put di komen, gak usah malu-malu, kita ajak ngobrol bareng kenapa seri itu suka, tapi jangan spoiler, oke? Gak usah malu-malu. Jadi kita langsung bahas aja It's Okay Not To Be Okay Sabtu dan Minggu episode 11 dan 12 yang terjadi. By the way, kalian udah tahu infonya kalau It's Okay Not To Be Okay minggu ini, Sabtu dan Minggu ini, bahkan di TVN Korea sendiri nggak ditayangin. Lu gila, bayangin deh. Kenapa sih nggak ditayangin? What's wrong? Mungkin karena banyaknya nggak suka kali ya, karena memang episode kemarin tuh agak ngebosinin. Dia kayak tarik ulur, mungkin orang kesel. Mungkin orang Korea kesel. Kenapa sih cinta nggak cinta aja? Kenapa mesti tarik ulur, benci lagi, kesel lagi, marah-marah lagi? Mungkin orang Korea kurang suka, maka ratingnya turun, aneh deh. Karena gregetan, tapi nggak juga sih, nggak tahu sih, tergantung orang ya nggak. Di episode 11 terjadi kiss, super kiss, lebih dahsyat lagi. Kelihatan di kasur lagi kan, seinget gue sih kayaknya di kasur sih. Iya, habis marah-marah kayaknya. Terus juga kita baru tahu traumanya si Sangtae itu, dia harus pindah setiap musim semi kan. Kita nggak tahu nih pindahnya waktu itu kenapa, kabur kenapa, tapi kita akhirnya tahu pindah setiap musim semi pada saat kupu-kupu keluar. Jadi dia harus pindah, seakan-akan kabur lah, karena Sangtae itu ada satu-satunya saksi mata dari pembunuhan mamanya sendiri oleh kupu-kupu The Butterfly. Episode 12 nya nanti dikasih tahu. Nah, kepala perawat tidak mau cari Bu Okran. Nah, itu mungkin bisa menjawab atau memperkuat teori gue bahwa kepala perawat, gue nggak tahu siapa namanya, gue lupa, itu sebenarnya adalah si Do Hwi-jae yang sebenarnya. Karena kita tahu nih, Bu Okran kan sebenarnya cuma fans berat. Tapi bisa aja sih Do Hwi-jae sendiri adalah fans berat dari diri sendiri. Tapi gue rasa sih Bu Okran bukan Do Hwi-jae. Mau berapapun kuatnya drama ini bilang atau mengarahkan Bu Okran itu adalah Do Hwi-jae, itu bukan. Nah, pertanyaannya kenapa kepala perawat benar-benar mau segitu aja tidak mau cari Bu Okran, bahkan langsung kasurnya dipindahin. Ada apa? Menurut gue sih kasurnya benar-benar langsung diberesin. Kenapa? Karena ada banyak bukti-bukti atau perintah yang si kepala perawat berikan untuk Bu Okrannya sendiri untuk melaksanakan sesuatu. Menurut gue sih ada seperti itu, banyak bukti-bukti sehingga langsung diberesin aja sama Do Hwi-jae yang sebenarnya, yaitu kepala perawat. Mungkin, tapi gue bisa aja salah, tapi bisa aja benar. Kalau benar keren banget. Jadi sekarang Bu Okran kemungkinan besar bukan ya. Tulisan coret-coret merah itu apa ya? Sebenarnya coret-coret merah itulah sebenarnya perintah, mungkin ya, perintah dari si kepala perawat kepada Bu Okran supaya untuk menuliskan ancaman terhadap Moon Sangtae. Itulah perintah-perintahnya. Do Hwi-jae siapapun itu, Do Hwi-jae masih hidup. Lalu lucu banget ada scene dimana si Gang Tae itu ngebayangin pas dia kuliah sekolah SMA. Di situ kan kita tahu dia nggak pernah SMA normal ya. Jadi itu scene-nya lucu banget. Sangtae itu kocak banget, benar-benar kayak normal. Itu baru pertama kali ya lihat Sangtae normal, keren banget dia. Nah, si itu juga Sangtae baru pertama kali nyadar si Gang Tae bahagia. Nah, terus langsung Sangtae bersikap seperti kakak yang semestinya pada saat Gang Tae berantem dengan Sangtae ya. Aku mau kakak sepertimu. Akhirnya sweet moment terjadi di episode 11 di mana si Sangtae membuka lengannya, membuka pelukannya terhadap Ko Moon Young. Itu sweet, super sweet, mantap banget. Gue sih seneng banget lihat momen seperti itu. Nah, terus ada scene dimana mamanya Ko Moon Young muncul nih, kupu-kupu di episode terakhir kan, benar-benar kayak ngedatengin mereka. Itu sebenarnya antara memang Do Hwi-jae-nya masih hidup dan dia bisa keluar masuk ke rumah itu dengan gampang ya, bisa jadi loh, atau itu cuma bayangan. Menurut gue sih dia bisa keluar masuk dengan gampang ke situ, entah buat apa, entah gimana caranya.
Nah, di situ akhirnya di episode 12 kita lanjut lagi. Sangte tuh mengubah dan menghadapi traumanya dia, si kupu-kupu tuh. Dijelasin bener-bener akhirnya baru pertama kali dalam beberapa tahun nih. Mungkin udah sekitar 20 tahun lebih. Akhirnya dia membuka tuh saksi matanya kan dia benar-benar bongkar saksi mata seperti apa. Nah, akhirnya dia kasih tahu Dohija itu siapa dan kupu-kupu itu siapa. Walaupun dia tahu sebenarnya kupu-kupunya ada dua ya, kupu-kupu besar ditunggangi atau punggungnya ada kupu-kupu kecil di pinnya. Episode 12 juga mulai, yang pentingnya itu adalah juri udah mulai suka kelihatan karena benar-benar luluh dong sama sifat realnya, tulusnya Lee Sang-in atau Mr. Lee. Terus juga ada kejadian kocak, si Komunyo ngajak main ya. Itu gimana, kocak banget lah, ngaco. Terus juga kejadian dimana dia minta anak itu ngakaknya bukan main. Gimana itu, kayak seru banget gitu dengernya. Gue nggak mau punya anak, kenapa? Karena gue nggak mau, cemburu. Itu ya sebenarnya sih agak-agak garing sih, tapi sebenarnya ngomong kayak gitu tuh sweet sebenarnya sih, karena nggak mau cemburu aja suaminya nanti suka sama anaknya, padahal kan biasa aja sih, harusnya seorang ibu nggak seperti itu. Terus juga ada pesan dari Bu Okran, tulisan aku akan menghampirimu. Jadi kita confirm lagi sekali lagi kupu-kupu masih hidup, Dohija masih hidup, walaupun sebenarnya Bu Okran tuh mungkin hanya sebagai messengernya aja nih, messenger. Terus kita nextnya lagi, si Sangte akhirnya tidak akan kabur lagi dari traumanya dia, dan akhirnya ada scene malam pembunuhan yang benar-benar dijelasin satu persatu ya, benar-benar dijelasin sama Sangte di depan direkturnya juga, sehingga itu confirm Dohija itu pembunuhnya dari pin yang sama persis, dan kebetulan pin itu ada di foto ya. Terus juga akhirnya di situ sebenarnya si Moon Gang sempat marah, sempat kesel, dia nggak mau terima kenyataan gitu kalau mamanya Komunyo yang bunuh mamanya dia. Terus dia sempat kesel kan, dia sempat bentak kan, bener-bener bentak banget. Tapi akhirnya di akhir scene pada saat dia mau foto bareng keluarga, akhirnya dia menerima. Akhirnya Gang Tae tuh udah mulai cepat memperbaiki diri, cepat meminta maaf, akhirnya cepat menyadari bahwa Komunyo ya nggak salah gitu. Dia cepat berubah lah, cepat lebih baik. Biasanya kan mungkin tunggu satu episode atau nggak bisa dalam satu malam tuh langsung selesai gitu si Moon Gang Tae sembuh atau berhenti ngambeknya, tapi ini nggak, akhirnya mereka scene foto bareng. Itu senang banget gue liat Sangte itu senyumnya beda, actingnya oke lah dapet ya. Ini Sangte nya seneng banget ngeliat si Gang Tae nya juga seneng gitu. Komunyo apalagi benar-benar terpesona. Itu pertama kali kita lihat si Kim So Hyun, Moon Gang Tae tuh menggunakan rambut seperti itu. Tapi kalau kalian semua para penonton berada di pihak Moon Gang Tae tuh gimana sih perasaannya? Apakah kalian akan let it flow gitu aja? Apakah kalian akan memaafkan jika kalian misalnya menjadi Gang Tae, orang yang kalian suka mamanya ngebunuh misalnya ya, membunuh ya keluarga kita atau sebagainya. Nah sebenarnya kan itu sebenarnya bukan salah Komunyo nih. Komunyo nggak ada dosa sama sekali. Komunyo nggak tahu apa yang dilakukan mamanya, belum tentu menurun dosanya ke anak gitu. Kenapa? Bedanya adalah dosa itu nggak seperti utang. Utang kan turun, keluarga apapun terjadi akan dituntut oleh sang yang punya utang, sang yang punya piutang. Menuntut utang harus dibayar, uang anak lu harus gua tagih. Tapi kalau misalnya sebenarnya sih kalau misalnya dosa yang nagih tuh cuma orang yang nyimpan dendam sih. Selama orang yang nyimpan dendam itu benar-benar mau nuntut dendamnya dia, ya pasti anaknya dianggap berdosa juga. Tapi menurut gue sih Komunyo enggak. Tapi gimana menurut kalian? Please jawablah di komen. Gimana tanggapan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian memaafkan Komunyo atau enggak jika kalian berada di pihak Moon Gang Tae? Tapi at least kita udah tahu ceritanya udah mulai ke arah mana. Di situ juga after credit kalian harus nonton. Jika belum, balik lagi. Di situ nanti ada bla bla bla, skip. Akhirnya tiba-tiba kayak ada pengumuman nih di rumah sakit. Komunyo sedih nangis. Kayaknya dia kayak lagi ngarah ke lukisannya mungkin udah selesai. Dia tahu itu, kayak dia langsung nangis. Moon Gang Tae kejar gitu loh. Mungkin di situ dia sudah tahu. Tapi sesuai dengan dugaan gua di review keberapa gue lupa.
Tapi di situ gua ada bilang bahwa yang bunuh mamanya Munggang teh adalah si mamanya Komunyong Do Huija, walaupun gua nggak tahu dulu namanya mamanya Komunyong siapa, tapi benar. Ya harusnya sih banyak yang sudah menebak seperti itu. Jika kalian sudah menebak, jangan lupa di komen. Gue sudah nebak dari awal, man. Mantep banget dugaan kalian. You are a genius. Benar-benar mastermind di drama Korea. Gue suka banget drama Korea seperti ini, walaupun mungkin banyak orang Korea yang nggak suka sehingga ratingnya turun sampai di TVN itu diganti gitu loh. Why? Tapi at least ini bisa menghibur diri gue sendiri. Gue sampai review jam 1:30 pagi. Wow. By the way, thank you for watching. Kalian setuju dengan review? Komen lah, please lah. Kita berbagi pikiran, bertukar pikiran. Pendapat kalian seperti apa? Pendapat gue seperti ini. Setuju kan setuju? Kita bahas langsung. Dan juga sampai ketemu di minggu depan. Jika kalian pengikut It's Okay Not To Be Okay, karena pasti episode-episode berikutnya bakal selalu makin menarik. So thank you for watching. See you on the next video. Jangan lupa like dan juga subscribe to this channel. Kenapa? Jam 1:30 pagi loh gue recording langsung setelah nonton. Untuk kalian semua. So bye bye, love you guys so very much. Yes, bye bye.